Tidak ada kata-kata yang dapat saya ungkapkan saat itu. Dunia serasa berhenti berputar, darah saya mendidih, hati saya bergejolak. Otak saya kusut membayangkan semua cerita itu, membayangkan harkat dan martabat saya sebagai seorang laki-laki, seorang suami yang telah dihempaskan dan diinjak-injak, juga membayangkan bagaimana kami harus menghadapi ini, menjelaskan di hadapan wajah anak-anak kami, juga bertemu para anggota bawahan dan semua kolega kami. Pada saat pembicaraan dengan Ricky Rizal maupun Richard Eliezer di Saguling, sama sekali tidak ada rencana maupun niat yang saya sampaikan untuk membunuh Yosua, sebagaimana yang dituduhkan penuntut umum dalam surat tuntutannya yang hanya bersandar pada keterangan terdakwa Richard Eliezer. Ferdy Sambo menjalani sidang nota pembelaan tanggal 24 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dalam sidang pledoi atau nota pembelaan, Ferdy Sambo kembali membahas soal pemerkosaan yang dialami istrinya, Putri Chandrawati. Ferdy Sambo menyebut pada tanggal 8 Juli Putri menyampaikan bahwa dirinya telah diperkosa oleh Yosua di Magelang. Sambo mengaku tak dapat berkata-kata ketika mendengar cerita Putri Chandrawati. Ferdy Sambo juga menyebut bahwa Putri berpesan agar kejadian yang menimpanya tidak perlu disampaikan pada orang lain dan minta masalah itu diselesaikan dengan baik-baik. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum yang terhormat, penderitaan yang menimpa saya dan keluarga hari ini diawali dari peristiwa yang dialami oleh istri saya, Putri Chandrawati, pada tanggal 7 Juli 2022. Pada tanggal 8 Juli 2022, istri saya yang terkasih Putri Chandrawati tiba dari Magelang dan menyampaikan bahwa dirinya telah diperkosa oleh almarhum Yosua sehari sebelumnya di rumah kami di Magelang. Istri saya Putri Chandrawati terus menangis sambil menceritakan bagaimana kejadian yang telah dialaminya tersebut. Tidak ada kata-kata yang dapat saya ungkapkan saat itu. Dunia serasa berhenti berputar, darah saya mendidih, hati saya bergejolak. Otak saya kusut membayangkan semua cerita itu, membayangkan harkat dan martabat saya sebagai seorang laki-laki, seorang suami yang telah dihempaskan dan diinjak-injak, juga membayangkan bagaimana kami harus menghadapi ini, menjelaskan di hadapan wajah anak-anak kami, juga bertemu para anggota bawahan dan semua kolega kami. Dalam pembicaraan yang terasa dingin dan singkat tersebut, istri saya Putri Chandrawati mengibah agar aib yang menimpa keluarga kami tidak perlu disampaikan kepada orang lain. Istri saya begitu malu, ia tidak akan sanggup menatap wajah orang lain yang tahu bahwa ia telah dinodai. Istri saya Putri Chandrawati lantas meminta agar persoalan tersebut diselesaikan dengan baik-baik, karena sebelumnya ia juga telah menyampaikan langsung kepada almarhum Yosua agar yang bersangkutan resign dari pekerjaannya sebagai ADC di rumah kami. Permintaan yang kemudian saya ikuti, lantas saya memintanya masuk ke dalam kamar, sementara saya berdiam diri di ruang keluarga dengan hati dan pikiran yang kacau berantakan. Dalam suasana kalut tersebut, saya memanggil Ricky Rizal sebagai ADC yang paling senior yang bertugas menjaga keluarga untuk menemui saya. Saya menanyakan, apakah yang bersangkutan tahu
bahwa istri saya Putri Chandrawati telah dilecehkan oleh Yosua, dan dijawab yang bersangkutan tidak tahu. Lantas saya menyampaikan bahwa akan melakukan konfirmasi kepada Yosua, dan apakah ia bersedia membackup saya jika yang bersangkutan melawan dan siap menembak. Ricky Rizal lantas menjawab tidak siap mental. Karenanya lantas saya meminta Ricky Rizal untuk memanggil Richard Eliezer untuk menemui saya, dan dengan pertanyaan yang sama Richard Eliezer menyampaikan kesediaannya untuk membackup saya pada saat melakukan konfirmasi kepada almarhum Yosua. Sambo menyebut pada saat pembicaraan dengan Ricky Rizal maupun Eliezer di Saguling, sama sekali tidak ada rencana dan niat membunuh Yosua. Majelis Hakim yang mulia, pada saat pembicaraan dengan Ricky Rizal maupun Richard Eliezer di Saguling, sama sekali tidak ada rencana maupun niat yang saya sampaikan untuk membunuh Yosua, sebagaimana yang dituduhkan penuntut umum dalam surat tuntutannya yang hanya bersandar pada keterangan terdakwa Richard Eliezer. Demikian pula keterangan tunggal dari terdakwa Richard Eliezer yang menjelaskan bagaimana saya memberikan kotak peluru kepadanya, menggunakan sarung tangan, juga menyebutkan mengenai pembicaraan CCTV yang semua keterangan tersebut tidak benar, tidak ada dalam fakta, dan tidak berkesesuaian dengan bukti-bukti di persidangan. Meskipun benar saya telah meminta backup untuk mengantisipasi kemungkinan perlawanan dari Yosua, namun maksud yang saya sampaikan adalah semata-mata melakukan konfirmasi terhadap Yosua atas peristiwa yang telah dialami oleh istri saya Putri Chandrawati, sebagaimana fakta tersebut telah dibenarkan oleh saksi Ricky Rizal dan saksi lainnya. Selanjutnya, untuk kepentingan isolasi yang biasa dilakukan oleh keluarga kami setelah dari luar kota, istri saya Putri Chandrawati berpamitan lalu menyampaikan bahwa saya akan melakukan konfirmasi kepada Yosua nanti malam setelah istri saya isolasi dan saya selesai kegiatan di Depok, dan kemudian ia berangkat menuju rumah dinas Duren 3, sementara saya yang masih belum bisa berpikir jernih dan tidak tahu harus melakukan apa, akhirnya melangkahkan kaki memenuhi agenda undangan pimpinan yang sudah terjadwal di Depok. Sepanjang perjalanan dari rumah Saguling, pikiran saya terus berkecamuk dan semakin memuncak ketika mobil yang saya tumpangi akan melewati rumah dinas Duren 346 dan melihat Yosua berdiri di depan rumah. Seketika itu juga kemarahan saya semakin meletup, membayangkan apa yang sudah dilakukan kepada istri saya. Segera saya perintahkan ADC dan supir menghentikan mobil yang saya tumpangi, masuk ke dalam rumah dan meminta Kuat Ma'ruf yang kebetulan berada di sana untuk memanggil Ricky dan Yosua agar menemui saya. Dengan amarah yang memuncak, saya mengkonfirmasi Yosua mengapa ia berlaku kurang ajar terhadap istri saya. Namun Yosua menjawab dengan lancang, "Kurang ajar bagaimana, Komandan? Seolah tidak ada satu apapun yang terjadi." Kesabaran dan akal pikiran saya pupus. Entah apa yang ada di benak saya saat itu. Namun seketika itu juga terlontar dari mulut saya, "Hajar Cat, kamu hajar Cat." Richard langsung mengokang senjatanya dan menembak beberapa kali ke arah Yosua. Peluru Richard menembus tubuhnya, kemudian menyebabkan almarhum Yosua jatuh dan meninggal dunia. Kejadian tersebut begitu cepat. Stop, berhenti, saya sempat mengucapkannya, berupaya menghentikan tembakan Richard, dan sontak menyadarkan saya bahwa telah terjadi penembakan oleh Richard Eliezer yang dapat mengakibatkan matinya Yosua. Lantas saya segera keluar memerintahkan Prayogi untuk segera
memanggil ambulan sebagai upaya memberikan pertolongan bagi almarhum Yosua.